Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Strategi Pembangunan dan Partisipasi Publik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas paradigma yang ketiga dari pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan tren terkini ya dari paradigma pembangunan yang merupakan akumulasi hasil belajar dari implementasi program-program pembangunan sebelumnya. Ya, jadi awalnya pembangunan adalah kegiatan yang berorientasi atau berindikasi pertumbuhan ekonomi yang kemudian memiliki kelemahan neglecting the people, ya, mengabaikan dimensi manusianya, lalu paradigmanya digeser menjadi paradigma yang mengutamakan manusia, tetapi itu pun juga memiliki kelemahan yang akhirnya melahirkan paradigma keberlanjutan. Ya, mari kita saksikan. Mari kita mulai dengan memperlihatkan bagaimana paradigma keberlanjutan itu menjadi alternatif terkini dari paradigma pembangunan. Mengapa paradigma berkelanjutan muncul? Ya, sustainable development muncul karena masifnya dampak pembangunan. Ya, namanya dampak itu adalah sesuatu yang unintended consequence, ya, hasil yang tidak dimaksudkan. Maksudnya tidak begitu, tetapi ada efek samping yang tidak disengaja. Apa saja? Nah, selama perkembangan tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, pembangunan ya, mulai dari yang berorientasi ekonomi dan disusul dengan yang berorientasi kemanusiaan, itu melahirkan banyak efek samping. Yang pertama limbah beracun, ya, kegiatan-kegiatan industri terutama, karena industrialisasi merupakan tulang punggung dari proses pembangunan. Negara-negara maju indikasinya adalah negara-negara yang masif industrialisasinya, memiliki banyak pabrik, memiliki banyak proses-proses otomatisasi, proses-proses kimia yang tentu secara tidak disadari melahirkan limbah beracun. Nah, dalam sejarah industrialisasi dunia ada beberapa kasus di mana limbah ini kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya, penyakit yang aneh-aneh, kemudian cacat lahir, bayi-bayi yang lahir tanpa mata, dengan mata sebelah, tanpa kaki atau kaki sebelah, akibat limbah beracun yang dikonsumsi oleh ibunya ketika mengandung. Nah, demikian juga dengan berbagai kerusakan yang bahkan di beberapa tempat limbah beracun ini menjadikan sebuah area atau sebuah wilayah tidak bisa lagi ditinggali karena saking beracunnya, terutama limbah-limbah nuklir ya, baik nuklir persenjataan maupun nuklir industri. Kemudian yang kedua polusi udara. Nah, polusi udara ini lebih lebih dilematis karena udara itu tidak ada batasnya. Ya, yang berpolusi di satu tempat dampaknya bisa ke tempat lain. Ya, sama kalau di Indonesia sekarang ini ya, Indonesia dikecam oleh negara-negara tetangga karena kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, asapnya kita kirim ke negara-negara tetangga. Kita yang membakar hutan, orang lain yang memakai masker.
kita yang membakar hutan, orang lain yang sakit pengek, ya, sakit paru-paru. Nah ini polusi udara ini tidak bisa diselesaikan di satu tempat, karena dia mengalir ke berbagai tempat. Nanti juga polusi air, di mana kalau negara-negara yang berada di daratan ya seperti Eropa atau Asia Tenggara daratan, satu sungai bisa mengalir ke berbagai negara. Nah, kalau di hulu sungai itu tercemar, maka pencemaran itu bisa mengalir ke negara-negara yang lain. Nah, sehingga untuk bisa menyelesaikan itu dibutuhkan kerjasama antar negara, ya, sehingga ini menjadi persoalan bersama, dampak dari pembangunan. Lalu perusakan keragaman hayati. Ya, ini dalam bahasa yang paling gampang adalah pembalakan hutan, ya, yang liar maupun yang ilegal maupun yang legal, ya, yang dilakukan oleh swasta maupun yang disponsori oleh negara. Dan ini masif, ya, pembalakan hutan itu sangat masif sehingga eh, keragaman hayati hilang. Apa keragaman hayati itu? Keragaman flora dan fauna. Kalau hutannya dibalak atau hutannya ditebang menjadi gundul, maka pohon-pohon yang ada di sana, baik pohon besar maupun pohon kecil, mati. Lalu binatang-binatang yang tinggal di dalam hutan ikut mati. Ketika binatang-binatang yang kecil itu mati, maka rantai makanan menjadi terganggu. Binatang yang lebih besar kehilangan makanan, dia menjadi punah atau pindah ke tempat lain atau bermutasi. Lalu binatang yang lebih besar lagi ikut kehabisan bahan makanan sehingga dia mati, punah atau bermutasi atau pergi ke tempat lain. Dan yang terakhir binatang yang paling besar yaitu manusia, itu akhirnya juga terganggu kehidupannya karena pembalakan hutan. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau yang sudah pernah terbang di Kalimantan ya menggunakan pesawat kecil ya, lintas Kalimantan kita akan banyak melihat situasi semacam ini. Sejauh mata memandang, ini kalau kita duduk di atau berdiri di bawah di daratan, maka sejauh mata memandang ini hutan itu gundul. Ya, dan pembalakan hutan ini tidak tanggung-tanggung. Menurut catatan resmi tahun 2019 ya, pembalakan hutan tahun 2019 itu 110 juta kilometer persegi. Ya, catat 110 juta kilometer persegi hutan hilang dalam 1 tahun. Berapa itu luas itu? 110 juta. Luas Pulau Jawa, tadi sudah saya cek, 128 juta kilometer. Jadi per tahun hutan yang hilang dari permukaan bumi itu hampir seluas Pulau Jawa. Nyaris seluas Pulau Jawa itu hilang per tahunnya. Ada kemudian yang mencoba mengkalkulasi kalau dengan menggunakan hitung-hitungan yang lain, ya, pembalakan hutan yang ilegal maupun yang legal itu terjadi, kita kehilangan hutan seluas lapangan bola setiap 5 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu satu lapangan bola hutan, hutan seluas satu lapangan bola hilang. Dan itu terjadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya, 30 hari 1 bulan, dan 12 bulan 1 tahun. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat luar biasa, perusakan keragaman hayati karena hilangnya hutan. Apa yang menjadi akibat utama adalah perubahan iklim, ya, climate change, global warming. Ini semuanya adalah dampak akumulatif dari limbah beracun, polusi udara, dan terutama pembalakan hutan. Suhu makin hari makin panas ya. Mungkin kita pernah dengar cerita bagaimana kota-kota seperti Bandung, Bogor, ya, Malang itu tahun 60-an, tahun 70-an itu sangat dingin. Jadi siang hari pun
orang harus pakai jaket. Tapi sekarang sudah menjadi kota yang gerah, sama juga dengan kota di mana kita berada. Ya, kemudian pergeseran musim. Ya, dulu para petani itu memiliki patokan yang pasti. Ya, bulan September, Oktober, November, mungkin sampai Januari itu hujan. Ya, Februari, Maret, April sampai Juli itu musim panas. Tapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Hujan itu sudah tidak punya sopan santun. Kapan dia mau datang, dia datang. Kapan dia mau pergi, dia pergi. Ya. Dan perubahan iklim ini menimbulkan fenomena yang kadangkala bukan hanya membingungkan, tapi juga merepotkan. Kalau bulan-bulan seperti ini ya, sebelah selatan Katulistiwa hujan. Ya, kalau Jakarta banjir, Jogja ikut-ikutan banjir ya karena trendsetternya kan Jakarta. Kalau Jakarta banjir, kota lain biasanya akan ikut-ikutan banjir. Tetapi wilayah sebelah utara Katulistiwa ya, Sulawesi, Kalimantan, sebelah utara Sumatera itu kekeringan. Jadi di negara kita tercinta ini pada satu musim ada wilayah negara kita yang kebanjiran, kebanyakan air, sementara wilayah lain itu kekeringan, kekurangan air. Mengapa itu bisa terjadi? Karena perubahan iklim. Mengapa perubahan iklim itu terjadi? Karena kerusakan hutan, ada polusi udara, ada limbah beracun yang menimbulkan dampak mengancam kehidupan. Ya, apalagi nanti perubahan iklim ini, global warming ya, pemanasan global, itu menyebabkan naiknya permukaan air laut. Jadi diperkirakan 100 tahun lagi, ya kita sudah mati lah, kita akan menonton dari alam kubur. 100 tahun lagi, air laut itu akan naik sekitar 20-an meter, 10 atau 20 meter. Dan itu akan menenggelamkan banyak kota. Kemarin saya sempat melihat beberapa rencana ya, perencanaan 50 tahun ke depan, beberapa kawasan akan menutup teluk-teluk ya seperti Eropa. Eropa itu akan membendung laut utara, North Sea, yang sekarang laut itu dibendung untuk mencegah terjadinya peningkatan air laut. Ya, tetapi air laut yang dibendung itu nanti akibatnya akan berubah menjadi air tawar dan itu juga akan merusak misalnya merusak kehidupan hayati yang lain, keragaman hayati yang lain. Ya. Perubahan iklim ini menjadi tantangan sangat besar bagi para ahli perencanaan, ya, para engineer, para ahli biologi, karena ini seperti batu yang terlanjur menggelinding, tidak bisa dihentikan. Mungkin hanya bisa dikurangi kecepatannya. Nah, perubahan iklim ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya, atau dampak pembangunan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi yang sudah disadari oleh para ilmuwan di 50 tahun yang lalu lah. Ya, karena pembalakan hutan katakanlah, kita tidak bisa mengatakan itu kan di Kalimantan. Saya tinggal di Jogja, jauh dari Kalimantan. Bukan begitu. Apa yang terjadi di Kalimantan ya, pembalakan hutan ini dampaknya global. Apa yang terjadi di Amazon di Brazil, Argentina, pembalakan hutan Amazon di Amerika Selatan itu dampaknya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, para ahli pembangunan berpikir sejak 50 tahun yang lalu bahwa dampak ini perlu dimitigasi, dampak ini perlu dihandle ya, supaya kehidupan manusia ini bisa berlanjut. Ya, karena kecerdasan manusia itu mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Makhluk-makhluk yang tidak cerdas itu ancamannya dari luar. Binatang, tumbuhan itu tidak akan musnah kalau tidak ada ancaman dari luar. Tetapi manusia yang cerdas ini mengancam kehidupannya sendiri dari dalam. Ya, kehidupan manusia diancam oleh kecerdasannya sendiri. Nah, oleh karena itu manusia harus arif, bukan hanya cerdas, tetapi harus arif supaya hidupnya bisa berkelanjutan. Lalu
dampak pembangunan ini memancing para ahli, mendorong para ahli untuk melakukan konvensi pelestarian lingkungan hidup, ya, kesepakatan-kesepakatan internasional untuk menjaga supaya lingkungan hidup, environment ini tetap terjaga. Karena percuma saja manusia sejahtera kalau lingkungan hidupnya rusak, karena manusianya juga akan mati, tidak bisa lagi mencari kehidupan. Manusia itu tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, melainkan mengambil dari alam. Kalau alam tempat manusia mengambil makanan itu rusak, ya manusia nggak bisa makan. Nggak bisa makan, ya otomatis manusia mati. Nah, kita bisa mencatat bagaimana sejak tahun 70-an ya, Stockholm, Swedia, Jenewa, Swiss ya. Jadi pada tahun 72 ini sudah ada konvensi tentang lingkungan hidup. Jadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan itu sudah diketahui tahun 72 meskipun hanya diketahui oleh sedikit orang yang punya kearifan. Lalu tahun 79 itu terkait dengan polusi udara jarak jauh. Nah, ini sudah mulai. Negara-negara yang punya banyak cerobong asap karena industrialisasi, nah terutama ini di Eropa ya. Eropa itu negaranya kecil-kecil, ada banyak negara-negara kecil yang berbatasan dan biasanya industri itu tempatnya di perbatasan. Maka pencemaran udara itu terbawa angin ke negara lain. Nah, ini mulai dibangun kesepakatan-kesepakatan bagaimana negara-negara tidak boleh membuang pencemaran ke negara lain. Ini tentu akan susah. Seperti kalau kita duduk di dekat orang yang merokok, ya, tentu rokoknya itu akan ke kita. Nggak bisa kita bilang, ya kalau merokok silahkan, tapi asapnya jangan ke kita, ya nggak mungkin karena asap rokok nggak mungkin ditelan. Ya. Nah, ini sama juga dengan long range air pollution, ya, Convention on long range air pollution, konvensi terkait dengan pencemaran udara jarak jauh. Lalu yang di Helsinki tahun 85 itu orang sudah berbicara tentang hujan asam, ya, pencemaran sulfur dioksida yang terjadi akibat efek samping dari industrialisasi kimia. Ya, bahan-bahan yang digunakan untuk industrialisasi itu menimbulkan dampak pencemaran udara dalam bentuk sulfur itu belerang ya, sulfur dioksida yang tercampur di udara kemudian turun kembali melalui hujan, bersama hujan yang dikenal sebagai hujan asam, yang hujannya itu beracun, ya beracun dalam arti mengganggu kehidupan flora fauna. Mungkin manusianya tidak secara langsung, ada juga yang langsung, tetapi dampak itu terlihat. Nah, ini sudah mulai dilakukan penanganan tahun 85. Lalu tahun 88 orang sudah mulai berbicara tentang kerusakan ozon, ya, lapisan atmosfer karena aktivitas pencemaran udara yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu yang Basel tahun 89 ini yang saya sampaikan tadi itu adalah konvensi pencemaran air lintas negara. Jadi kalau Anda tinggal di pinggir sungai, yang sungai ya jangan buang sampah karena sampah itu akan berakibat bukan hanya pada lingkungan Anda tetapi juga lingkungan di negara-negara di mana air itu mengalir. Dan yang terakhir, yang ini menjadi puncak dan mulai dicetuskannya pembangunan berkelanjutan adalah Rio Earth Summit atau konferensi tingkat tinggi terkait dengan bumi, ya, topik bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 92. Ya. Ini sangat fenomenal karena kesepakatannya terkait dengan hal-hal yang fundamental ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu isu-isu yang sifatnya
sektoral, ya, ada isu pencemaran udara, ada isu ozon, ada isu hujan asam, yang itu mungkin lebih kepada wilayah-wilayah tertentu, di tempat-tempat tertentu. Nah, sementara pada tahun 92 konferensi di Rio ini mulai dirumuskan hal-hal yang sifatnya fundamental, yang menyangkut semua aspek ini. Ya, semua aspek ini terkait dengan keselamatan bumi. Ya, mulai dari membicarakan sumber energi alternatif. Ya, karena sampai saat itu, apalagi saat itu ya tahun 90-an, eksplorasi minyak, batu bara dan lain-lain itu lagi gencar-gencarnya. Teknologi dibangun, ilmu pengetahuan dikembangkan untuk mengeruk energi dari dalam bumi. Padahal mengeruk energi dari dalam bumi itu tidak bisa diperbarui. Ya, non-renewable. Artinya kalau habis ya habis. Kalau kita bersandar pada energi fosil, ya minyak, batu bara dan lain-lain, itu di satu sisi dia tidak bisa diperbarui, kalau habis ya habis, nggak bisa lagi mencari kemana, ya, membuat fosil lagi ya tidak mungkin. Kan? Dan yang kedua, dampak polusinya tinggi, ya, pencemaran yang ini tadi dampaknya sampai kepada perubahan iklim. Ya. Oleh karena itu perlu dicari sumber energi alternatif yang renewable, yang bisa terbarukan, angin, gerak air, ya, dan lain sebagainya, nuklir, ya meskipun nuklir itu masih dalam batasan yang dalam level yang masih penuh kehati-hatian karena efek sampingnya yang juga luar biasa mengerikan. Radiasinya yang bisa bertahan ratusan tahun menjadikan sebuah tempat tidak bisa dihuni manusia. Ya, tetapi gagasan untuk menemukan energi alternatif itu dicetuskan dan disepakati oleh ratusan negara, ya 100 negara lebih yang hadir, 197 atau berapa, untuk menyepakati arah baru pembangunan. Nah, yang pertama adalah mencari sumber energi alternatif. Yang kedua, membatasi penggunaan bahan-bahan beracun untuk industri. Ya, kalau industrialisasi sebagai tulang punggung pembangunan yang selama ini menggunakan zat-zat atau bahan-bahan beracun itu harus dibatasi. Sampah beracun juga dibatasi. Lalu mode transportasi. Nah, transportasi itu menjadi kebutuhan yang semakin meningkat, baik darat maupun terutama udara, yang menggunakan bahan bakar fosil. Ya, pencemaran udara melalui penerbangan itu luar biasa dan menyebabkan kerusakan ozon yang luar biasa, dan sementara transportasi darat terutama di kota-kota besar itu efeknya juga luar biasa pada kesehatan manusia. Ya, itu disepakati untuk segera dicarikan alternatif, ya, modus transportasi yang menggunakan listrik misalnya. Ya. Lalu krisis air. Ya, ini orang sudah bicara krisis air tahun 92. Ya, dulu ketika saya kuliah terkait dengan konflik dan keamanan, ya. Awalnya kalau sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang atau sampai 10 tahun yang lalu, orang berperang itu karena rebutan sumber daya, terutama minyak. Ya, negara-negara Timur Tengah itu mengapa konflik? Karena di balik konflik itu sebenarnya terjadi perebutan lahan minyak. Tetapi mulai sekarang, ya mulai saat ini dan semakin lama ke depan semakin kuat adalah orang berperang karena rebutan sumber air. Minyak itu mungkin penting kalau kita sudah punya air. Tapi kalau kita tidak punya air, minyak itu menjadi tidak penting. Ya, karena minyak nggak bisa diminum. Oleh karena itu penggunaan air, menjaga suplai air
secara global itu menjadi penting. Ya, contoh ya, kalau kita tinggal di Indonesia mungkin enggak terlalu terasa karena air itu melimpah di sebagian tempat di Indonesia ya. Mungkin ada tempat-tempat tertentu ya di dataran tinggi atau di daerah-daerah tertentu itu air sulit. Tetapi secara umum orang Indonesia air itu melimpah dan kita sulit berpikir bahwa orang akan kekurangan air. Ya, misalnya kalau di Australia ya, yang pernah saya tinggal itu di Melbourne, itu kalau musim kering, ya, pasokan air itu 40% dari kebutuhan. Sehingga pemerintah menjadi membuat aturan yang sangat ketat. Misalnya ada iklan-iklan di TV yang mengatakan kalau mandi jangan lebih dari 4 menit ya, kalau shower ya. Jangan lebih dari 4 menit. Sebaiknya kurang dari 4 menit. Kemudian kalau mencuci mobil nggak boleh pakai selang. Ya, kalau ketahuan kita mencuci mobil pakai selang itu didenda. Sebaiknya mencuci mobil pakai ember ya untuk memastikan bahwa air itu sesuai kebutuhan. Nah itu aturan-aturan yang belum ada di kita dan mungkin masih akan jauh ya kita bagaimana meskipun sekarang sudah berkembang fikih air ya, tetapi indikator-indikator yang dikembangkan itu masih sifatnya normatif. Ya, tahun 92 itu sudah dikembangkan konvensi tentang menjaga ketersediaan sumber air. Ya, ini konvensi lingkungan hidup di Rio de Janeiro inilah yang menjadi tonggak bagi lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup, menjadikan manusia ini sebagai bagian dari lingkungan hidup. Jadi kalau generasi pertama pembangunan adalah ekonomi, di mana manusia itu instrumen saja dari pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian itu dibalik, mulai tahun 70-an, 80-an, pembangunan menjadi berorientasi manusia, dan ekonomi menjadi salah satu komponen dari pembangunan manusia. Maka mulai tahun 2000-an, ya mulai tahun 90-an lalu nanti tahun 2000, pembangunan punya perspektif lebih besar, bukan lagi menjaga manusia tetapi menjaga bumi. Ya ini, the earth. Bumi inilah yang harus kita jaga. Karena kalau bumi sehat, manusia bisa mencari kehidupan dengan baik. Tapi kalau bumi sakit-sakitan, ya bisa dipastikan manusia yang tinggal di dalamnya akan juga menderita karena kekurangan. Dari sini kemudian lahirlah program-program internasional, ya, konvensi keragaman hayati. Ya, ada aturan-aturan di mana pembalakan hutan itu dibatasi dan penebangan hutan harus mengembalikan hutan. Jadi tidak boleh hanya ditebang, tetapi ada program untuk reboisasi, mengembalikan. Karena keragaman hayati tidak boleh musnah. Kalau keragaman hayati musnah, manusianya juga akan kehidupan manusianya terganggu. Lalu perubahan iklim. Ini ada Kyoto Protocol, ada Paris, kesepakatan Paris yang itu aturan-aturan yang disepakati oleh negara-negara bahwa kalau negara itu menghasilkan emisi tertentu, sejumlah tertentu, ada ukuran untuk melihat berapa banyak polutan atau polusi yang dibuang oleh sebuah negara, maka negara tersebut harus ditarik pajak. Ya, pajak polusi. Kalau Anda mengeluarkan polusi sekian, maka Anda harus membayar ganti rugi uang sekian. Ya, untuk apa? Untuk menghidupkan hutan. Ya, termasuk untuk reboisasi, untuk mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mereduksi polusi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah upaya untuk membangun keseimbangan. Kalau kita merusak alam harus ada upaya untuk memperbaikinya. Ini yang terakhir juga ada secara lebih spesifik konvensi untuk melawan pembalakan hutan.
Ya, tadi sudah saya sampaikan pembalakan hutan itu per tahunnya tahun 2019 hampir seluas Pulau Jawa. Nanti 2020 pasti akan lebih luas lagi. Ya, sehingga sangat mengkhawatirkan situasinya. Dan inilah yang menjadi apa? Kerangka konseptual perubahan orientasi pembangunan dari pembangunan berorientasi manusia menjadi berorientasi lingkungan hidup. Karena ternyata hasil pembelajaran yang dilakukan oleh para ahli pembangunan manusia itu punya dampak merusak lingkungan. Nah, kalau dalam konteks itu maka menyelamatkan lingkungan menjadi lebih penting karena menyelamatkan lingkungan secara langsung akan menyelamatkan kehidupan manusia. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pembangunan berorientasi lingkungan hidup ini diadopsi di Indonesia. Nah, ada dua konteks ya. Yang pertama adalah konteks Millennium Development Goals. Ya, Millennium Development Goals atau MDGs adalah kesepakatan internasional yang dibuat pada tahun 2000. Ya, berdasarkan tadi itu pergeseran paradigma pembangunan, maka negara-negara anggota PBB itu membuat kesepakatan pada tahun 2000 untuk mencapai hasil-hasil pembangunan berorientasi lingkungan hidup pada tahun 2015. Selama 15 tahun. Apa saja ini programnya? Ada 8 komponen. Ya, yang pertama mengurangi kemiskinan atau mengurangi kelaparan sebanyak separuh dari orang yang kelaparan pada tahun 2000. Jadi di negara masing-masing, ya, yang itu nanti akan secara akumulasi adalah global ya, hitungannya global, tetapi pelaksanaannya per negara masing-masing. Ditargetkan dari tahun 2000 sampai 2015 itu orang yang kelaparan hanya tinggal separuh. Lalu pencapaian pendidikan dasar untuk semua orang. Jadi semua orang di setiap negara wajib menikmati pendidikan dasar. Ya, SD, SMP. Pendidikan dasar. Lalu ada kesetaraan gender. Nah, ini juga program universal ya, sebagai bagian dari hak untuk menikmati pembangunan. Karena selama ini yang dihitung itu laki-laki, karena laki-laki yang aktif di ruang publik, tetapi banyak perempuan yang tinggal secara domestik di dalam rumah itu juga mengalami persoalan-persoalan pembangunan tetapi tidak eksplisit. Oleh karena itu kesetaraan gender itu didorong supaya perempuan juga mendapatkan hak yang sama. Ya, lalu 2 ini, 4, 5 ini mengurangi kematian bayi dan balita serta mengurangi kematian ibu ketika melahirkan. Karena ternyata angka itu masih sangat tinggi. Ya, masih banyak bayi yang meninggal ketika dilahirkan atau ketika masih balita karena terutama karena teknologi yang masih terlalu sederhana. Jadi ketika bayi proses kelahiran itu belum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, masih tradisional yang aneh-aneh kadangkala. Nah, lalu bayinya meninggal karena infeksi atau penyakit yang lain, ibunya meninggal karena infeksi atau penyakit yang lain. Nah, ini mengganggu proses kehidupan. Ya, karena ini akan membuat keluarga timpang, akan membuat keluarga bersedih dan lain sebagainya ya. Ini menjadi target untuk pengurangan kematian bayi balita dan kematian ibu ketika melahirkan. Lalu pencegahan penyakit menular. Ya, penyakit menular itu mulai dari TBC, kemudian HIV/AIDS, ya, dan lain-lain penyakit menular. Penyakit menular yang berbahaya tentu saja, bukan penyakit menular yang tidak berbahaya. Lalu pelestarian lingkungan, ya, pelestarian lingkungan ini ada air bersih, ada
emisi karbon, ada ukuran-ukuran yang dikembangkan lalu disepakati. Bagaimana negara-negara secara sendiri-sendiri melakukan dan terkoordinasi ya, melakukan pelestarian lingkungan sesuai konteks masing-masing. Dan yang terakhir, kemitraan global. Ya, artinya semua target ini, 7 target ini tidak akan mungkin dilakukan oleh masing-masing negara kalau tidak ada koordinasi internasional. Ya, belajar dari tempat lain, saling membantu, saling transfer teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan pada tahun 2000 sampai tahun 2008. Di Indonesia ada utusan khusus presiden terkait MDGs, dikembangkan pada tahun 2010 kalau tidak salah ya. 2009 atau 2010. Nah, ini utusan presiden ini kemudian mengembangkan program secara nasional. Nah, jadi ada tim MDGs secara nasional, ketuanya adalah wakil presiden, kemudian anggotanya Menko-Menko, menteri-menteri dan kepala lembaga negara terkait. Ya, lalu di daerah juga ada provinsi, daerah itu ada TKPD, tim kerja pemerintah daerah yang mengurusi MDGs ini, pencapaian MDGs. Jadi negara melimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan ini dan nanti dilaporkan setiap tahun progresnya seperti apa sampai tahun 2015. Ya, indikatornya ada 130-an sekian. Dari 8 ini. Jadi 8 ini di breakdown menjadi 130-an atau 140-an detailnya, yang itu harus dicapai oleh daerah-daerah kemudian diakumulasikan menjadi capaian nasional. Ada beberapa yang sudah tercapai di Indonesia per indikator ya, per indikator misalnya buta huruf itu sudah terlampaui, lalu angka harapan hidup itu rata-rata di Indonesia juga sudah tinggi ya. Tetapi masih banyak hal-hal yang belum tercapai. Lalu secara global tahun 2015 ini juga masih banyak kekurangan. Indonesia itu saya kira berada di level menengah ya. Ada banyak negara yang capaiannya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu PBB atau negara-negara anggota PBB kembali berpikir bagaimana nasib pembangunan berkelanjutan itu. Ya, maka dibuatlah pada tahun 2015 MDGs dikembangkan menjadi SDGs. Kalau Millennium Development Goal itu untuk memperingati bahwa kita memasuki milenium baru ya dalam hitungan Masehi, tahun Masehi itu kita dari tahun 1900 menjadi tahun 2000 itu ada momen yang dirayakan dengan penetapan target milenium 15 tahun. Lalu 15 tahun setelah dicapai tahun 2015 hasilnya kemudian dilanjutkan menjadi Sustainable Development Goal atau target pembangunan berkelanjutan. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang indikatornya berkembang dari 8 di MDGs menjadi 17 di SDGs. Mengapa harus bertambah? Karena untuk mengeksplisitkan hal-hal yang di sini sifatnya implisit. Nah, jadi misalnya kalau di sini hanya kemiskinan yang parah ya karena kelaparan. Kalau di sini dikembangkan menjadi 2. SDGs itu ada kemiskinan sendiri, ada kelaparan sendiri. Zero hunger tahun 2030 ya, 15 tahun yang kedua tidak boleh lagi ada orang kelaparan. Ya kalau kelaparan maunya sendiri karena puasa terserah ya, itu boleh. Tapi kalau kelaparan karena tidak punya makanan, nah, itu tidak boleh. Jadi nanti mungkin kalau ada mahasiswa yang masih kelaparan nanti disubsidi oleh pemerintah. Anak kos dan anak yatim dan anak kos ditanggung oleh negara. Ya. Lalu pendidikan, kesehatan itu jadi satu, gender. Nah ini terkait dengan air ya, polusi lingkungan ini semakin di breakdown lebih kuat lagi. Air bersih, lalu energi yang bersih dan terbarukan, lalu ada
climate action ya, untuk menanggulangi perubahan iklim, lalu kehidupan di bawah air, kehidupan di atas air. Nah, ini semuanya di breakdown supaya lebih eksplisit, capaian-capaiannya itu lebih jelas, lebih tegas. Lalu di sini ada dimensi sosial politiknya. Ya, ada peace, justice, and strong institutions. Jadi bagaimana tanggung jawab negara untuk menciptakan, atau tanggung jawab kita bersama menciptakan perdamaian, keadilan, dan itu dilembagakan. Bukan hanya di sana terjadi, di sini terjadi, tetapi bagaimana itu distandarisasikan bahwa tidak boleh lagi ada konflik, tidak boleh lagi ada penderitaan akibat konflik. Ya. Lalu yang terakhir juga melanjutkan kerjasama global, ya, kemitraan global. Jadi ini menjadi semangat baru pembangunan. Ya. Paradigma pembangunan itu sekarang adalah pembangunan berkelanjutan. Ada ekonominya, ada manusianya, tetapi yang lebih penting adalah lingkungan hidup, menyehatkan bumi itu sendiri. Karena kalau bumi sehat, ya kita masih akan tetap bisa tinggal di bumi. Ya, karena ini nanti juga kalau secara tidak langsung ya ada proyek-proyek ambisius yang dilakukan oleh beberapa orang, misalnya orang terkaya di dunia saat ini ya, Jeff Bezos, pemiliknya Amazon, itu dia membayangkan atau sedang membuat sebuah proyek. Dalam 150 tahun ke depan, kita akan bisa menikmati bumi sebagai tempat tinggal. Jadi kata dia, 150 tahun lagi, pabrik-pabrik yang ada di bumi ini akan kita pindah keluar bumi. Entah itu di bulan atau di planet lain, kita belum tahu. Sehingga bumi tidak lagi menanggung polusi, tidak lagi menanggung eksploitasi, tidak lagi menanggung penderitaan, sehingga manusia benar-benar bisa menjadikan bumi ini ibarat surga. Karena ini adalah tempat tinggal, tempat kerja kita di luar bumi. Ya, itu nanti silahkan bisa dilihat di YouTube, ada banyak ya. Si Jeff Bezos ini menjelaskan visinya, menjelaskan mimpinya, masa depan bumi itu seperti apa. Nah, ini menjadi semangat baru, generasi baru, bagaimana pembangunan itu tidak lagi hanya ekonomi, tidak lagi hanya berpusat pada manusia, ya. Ujungnya nanti manusia, tetapi framework-nya itu adalah kesehatan bumi. Karena hanya dengan menyelamatkan bumi, spesies manusia bisa bertahan. Ya, jadi selanjutnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat bahwa pembangunan itu orientasinya melampaui ekonomi, melampaui manusia itu sendiri, tetapi lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan. Tentu saja ada komponen-komponen ekonominya, ya karena itu kebutuhan fundamental, ada komponen-komponen sosial, budaya, spiritualnya, karena itu yang menjadikan manusia itu manusia. Ya. Tetapi framework yang lebih besar, yang lebih jangka panjang adalah pembangunan berkelanjutan. Ya, pembangunan yang menjadikan kita tetap bisa bertahan di bumi. Jadi 3 kerangka itu ya, dengan 3 kerangka yang sejauh ini sudah kita pelajari, itu akan menjadikan framework kita memahami strategi pembangunan yang ada sekarang ini. Ya, pembangunan sekarang ini diorientasikan pada sustainabilitas, keberlanjutan. Oleh karena itu nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang mobilisasi partisipasi publik di dalam pembangunan. Kita akan pelajari apa itu partisipasi, jenis-jenisnya, lalu nantinya bagaimana strategi kita untuk melakukan mobilisasi partisipasi. Bagaimana pembangunan. Pembangunan itu tidak hanya top down, tapi juga bottom up. Sehingga benar-benar pembangunan itu dilaksanakan oleh semua pihak, mencakup atau mengakomodasi keinginan dan kebutuhan aspirasi semua pihak,
dalam rangka mencapai kesejahteraan semua pihak. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.